Banyak sekali adegan-adegan kocak dan konyol dalam film animasi yang dirilis pada tahun 2008 ini. Untuk itulah saya menyarankan kepada kalian yang akan menonton video ini untuk menonton terlebih dahulu filmnya secara utuh. Karena selain kalian tidak akan mendapatkan adegan-adegan kocak tersebut ketika saya membacakan rangkuman filmnya, video ini juga spoiler konten. Tapi bagi kalian yang sudah menontonnya, silahkan tongkrongin terus sampai habis di reviewan. Secara singkatnya, film ini mengisahkan tentang seorang yang memiliki mimpi, berusaha mewujudkan mimpinya, menghadapi setiap rintangan, hingga mimpi tersebut benar-benar menjadi nyata dan pada akhirnya tercapai. This is Kung Fu Panda. Disutradarai oleh John Stephenson dan Mark Osborne, dan sebagai voice cast ada nama Jack Black sebagai Po, Dustin Hoffman sebagai Shifu, Angelina Jolie sebagai Tiger, ada Jackie Chan sebagai Monkey, Lucy Liu sebagai Piper, David Cross sebagai Crane, Seth Rogen sebagai Mantis, dan Ian Shen sebagai Tai Lung. Film ini mengisahkan tentang seekor panda bernama Po. Po hidup bersama dengan ayahnya, seekor angsa bernama Mr. Pink, di sebuah desa bernama Lembah Damai. Mr. Pink sendiri memiliki sebuah kedai makan dengan menu andalannya, sup mie, sebuah resep rahasia yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyangnya, dan suatu hari nanti Po akan mewarisinya. Po sendiri sebenarnya bermimpi untuk menjadi seorang ahli kungfu. That his enemies would go blind from overexposure to It mattered not how. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya lukisan dan action figure 5 satria di dalam kamarnya. Bisa dibilang Po mengidolakan 5 satria tersebut, namun sayangnya ia tidak bisa mewujudkan mimpi tersebut karena setiap harinya Po harus membantu ayahnya membuat mie dan juga melayani para pelanggan kedainya. It's a table 2, 5, 7, and 12. Di Lembah Damai tersebut ada satu perguruan kungfu yang letaknya berada di sebuah bukit. Di sanalah 5 satria, Tiger, Monkey, Mantis, Crane, dan Viper berada. Mereka berlima di bawah bimbingan seekor panda merah yang memiliki kemampuan kungfu yang luar biasa hebat yang dikenal dengan nama Shifu. Suatu hari seekor kura-kura bernama Ogway memanggil Shifu untuk menemuinya di sebuah ruangan keramat. Ogway sendiri adalah teman lama Shifu sekaligus mentornya. Ogway memberitahukan kepada Shifu bahwa dirinya mendapatkan sebuah firasat bahwa Tai Lung akan kembali lagi ke Lembah Damai. Shifu berusaha menyangkal firasat Ogway tersebut dengan sebuah pertimbangan bahwa Tai Lung sedang berada di dalam penjara. Maka hal tersebut mustahil terjadi. Namun Ogway mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil hal tersebut terjadi. Mengetahui hal tersebut tentu saja membuat Shifu panik. Shifu lalu segera mengutus Zeng untuk pergi ke penjara di mana Tai Lung ditawan, sebuah penjara terasing bernama Korgom. Zeng diperintahkan Shifu untuk memberitahukan kepada petugas penjara untuk menggandakan penjagaan. Selain masalah tersebut, Ogway juga memberitahukan kepada Shifu bahwa sekaranglah saat yang tepat untuk menyerahkan gulungan naga kepada seseorang yang bisa memegang rahasia kekuatan tak terbatas tersebut. Gulungan naga tersebut disinyalir bisa membuat seseorang peka terhadap alam dan sekitarnya, dan yang memilikinya akan menjadi seorang Dragon Warrior atau kesatria naga. Tapi masalahnya mereka belum menemukan orang yang tepat untuk menjadi kesatria naga tersebut. Ogway kemudian mengumumkan kepada penduduk Lembah Damai bahwa perguruan sedang mencari calon satria naga. Di kedainya, Po sibuk melayani pelanggannya. Sorry. Doesn't pardon. Saat mengetahui hal tersebut, Po pun segera meninggalkan kedai dan ayahnya untuk bergabung dengan penduduk Lembah Damai menuju ke perguruan untuk mengejar mimpinya menjadi satria naga.
Namun sayangnya, Po yang berbadan besar begitu kesulitan untuk menaiki anak tangga yang panjang dan tinggi, hingga ia terlambat untuk masuk ke dalam kuil. I'm coming! Wait! Yes! Let me in! Hey! Open the door! Let the tournament begin! Sementara itu, di halaman kuil pertandingan akan segera dimulai. Shifu memperkenalkan 5 satria. The Furious Five! Sementara di luar gerbang, What? semua usahanya tersebut berujung pada kegagalan. Tidak mau menyerah dan tidak hilang akal, akhirnya Po memiliki gagasan meskipun terkesan konyol. Po lalu menyalakan kembang api tersebut, namun tiba-tiba ayahnya muncul. Panik dengan apa yang dilakukan Po, ayahnya berusaha memadamkan kembang api tersebut. Lalu mengatakan kepada Po bahwa takdirnya bukan menjadi kesatria naga, melainkan mewarisi keahlian dirinya sebagai pembuat mie. Dan tiba-tiba sementara itu di halaman kuil, Ogway yang akan menunjuk salah satu dari 5 satria untuk menjadi satria naga. Kelima kesatria tersebut begitu yakin bahwa salah satu dari mereka akan terpilih menjadi satria naga. Namun tiba-tiba telunjuk Ogway langsung menunjuk Po untuk menjadi satria naga dan mengumumkannya ke seluruh penduduk lembah damai. Me? Dragon Warrior! What? Shifu keberatan dengan keputusan Ogway karena menurutnya penunjukan tersebut sebagai sebuah kebetulan. Namun Ogway meyakinkan Shifu bahwa tidak ada yang kebetulan dalam penunjukan tersebut. Semua sudah takdirnya. What? What? Karena Shifu telah gagal menjadikan salah satu dari 5 satria menjadi satria naga, Shifu berencana untuk mengusir Po secepatnya dari kuil. The panda has not quit by morning. Sementara itu, Zeng yang diperintahkan Shifu baru saja tiba di penjara Korgom. Penjara Korgom sendiri adalah sebuah penjara yang dijaga oleh pasukan badak. Zeng lalu dibawa ke dalam ruangan untuk menghadap kepala sipir bernama Komandan Fakir. Zeng menyampaikan pesan Shifu kepadanya. Setelah menerima pesan tersebut, Komandan Fakir dengan angkuhnya mengabaikan pesan tersebut dan menganggap bahwa Shifu telah meremehkan kemampuan mereka. Fakir lalu membawa Zeng ke dalam penjara dan memberitahukan bahwa mustahil seorang tahanan kabur dari penjara Korgom yang hanya memiliki satu pintu untuk masuk dan untuk keluar, serta dijaga ketat oleh 1000 penjaga. Apalagi hanya untuk menjaga satu tahanan saja, Tai Lung. Saking bangganya dengan kehebatan penjaranya, Fakir kemudian memeluk Zeng hingga salah satu bulu di tubuh Zeng jatuh. Fakir lalu membawa Zeng ke bawah untuk melihat kondisi tahanannya di mana tubuh Tai Lung dibelenggu dengan rantai. Setelah Fakir dan Zeng meninggalkan Tai Lung, tiba-tiba bulu yang tadi jatuh dari tubuh Zeng mendarat tepat di hadapan Tai Lung. Kembali ke lembah damai, tepatnya di dalam kuil. Setelah penunjukannya menjadi kesatria naga, Po lalu dibawa ke ruang keramat dan bertemu dengan Shifu. Someone broke that. Po mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari Shifu dengan menghinanya dan merendahkannya sebagai panda gendut dan bodoh, serta menakuti Po dengan jurus wuxi. Happy parts. And this ridiculous. Listen closely, panda. Shifu kemudian membawa Po ke ruangan latihan di mana ruangan tersebut 5 kesatria sedang berlatih. Po kemudian melakukan latihan pertamanya sebagai satria naga dan hasilnya monkey style. Or how's that?
Hari berganti dan malam pun tiba. Di dalam asrama pun, Po mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari 5 satria, terutama Tiger. You will be gone by morning. Kehadiran Po di dalam kuil tersebut membuat Po merasa kehadirannya tidak diinginkan. Suatu malam Po sedang menyendiri. Ogway datang menghampirinya. Po memberitahukan perlakuan Shipu dan 5 satria kepada dirinya hingga membuat Po merasa rendah diri dan putus asa. Po berniat untuk membatalkan menjadi satria naga dan kembali menjadi orang biasa sebagai pembuat mie. Ogway dengan sangat bijak menanggapi keluhan Po tersebut kemudian menasehatinya. Yesterday is history, but today is a gift. Tomorrow is a mystery, but that is why it is called the present. Po kembali bersemangat untuk menjadi satria naga. Sementara itu, di dalam penjara Korgom, Tai Lung berhasil memanfaatkan sebuah bulu yang jatuh dari tubuh Zeng untuk membuka salah satu kunci rantai yang membelenggu tubuhnya. Di bawah perintah Fakir, pasukan Badak lalu melemparkan senjata mereka berupa tombak ke arah Tai Lung dengan tujuan untuk melumpuhkannya kembali. Namun, dari semua serangan tombak tersebut tidak ada satupun yang berhasil mengenai sasaran. Justru salah satu tombak yang mereka lemparkan berhasil membantu membuka salah satu rantai yang membelenggu tangan Tai Lung. Hingga Tai Lung pun lolos dan berhasil naik ke permukaan. Tai Lung akhirnya berhadapan langsung dengan Fakir serta anak buahnya yang masih tersisa. Namun Fakir tidak gentar karena ia tahu bahwa penjara tersebut hanya memiliki satu akses untuk masuk dan keluar. Fakir pun memutus akses tersebut dengan menghancurkannya. Not yet, we're not. Now! Namun di luar dugaan Fakir, Tai Lung ternyata jauh lebih hebat dari yang pernah dibayangkannya. Tai Lung mampu melompati setiap puing-puing dinding yang hancur dan mengambil bahan peledak yang menempel di salah satu puing, lalu melemparkannya ke arah Fakir dan pasukannya. Tai Lung pun bebas. Tai Lung kemudian menangkap Zeng yang masih selamat dalam ledakan tersebut dan memerintahkan Zeng untuk memberikan pesan kepada Shipu bahwa Satria Naga sejati akan segera pulang. Dragon Warrior is coming home. Kembali lagi ke kuil. Pagi hari saat akan melakukan latihan, Shipu tak menemukan Po di kamarnya. Wake up! He's quit. Shipu tertawa dan menduga bahwa Po telah menyerah dan memutuskan untuk meninggalkan kuil. Namun ternyata di luar dugaan Shipu, Po sedang melakukan pemanasan di halaman kuil untuk berlatih. Dalam latihan tersebut, Po menjadi bulan-bulanan Shipu dan 5 satria. Namun Po sebagai satria naga tidak menyerah. The true path to victory is to find strength and use it against him. Until Malam harinya, setelah latihan, Piper dan Mantis sedang berusaha mencoba mengobati Po sambil berbincang mengenai Shipu. Tiger yang mendengar percakapan mereka kemudian masuk dan menceritakan kepada Po apa yang melatar belakangi Shipu berlaku kasar kepadanya. Semua berawal dari Tai Lung. Tai Lung mulanya adalah seekor bayi macan yang ditemukan oleh Shipu di depan gerbang kuil. Shipu kemudian merawat dan membesarkan Tai Lung dengan kasih sayang seperti membesarkan anak kandungnya sendiri hingga membuat Shipu sangat menyayanginya. Ketika mengetahui bahwa Tai Lung memiliki bakat kungfu semasa kanak-kanaknya, Shipu kemudian melatihnya sekaligus menjadi murid pertamanya hingga dewasa. Shipu begitu percaya dan yakin bahwa Tai Lung telah ditakdirkan untuk sebuah kejayaan. Namun, di luar dugaan Shipu, semakin dewasa, Tai Lung memiliki sifat serakah
hingga tidak pernah merasa cukup dan puas dengan apa yang telah dimiliki dan didapatkannya. Tai Lung menginginkan sesuatu yang lebih di mana dirinya berhasrat untuk menjadi satria naga, dan salah satu syarat untuk menjadi kesatria naga ia harus memiliki gulungan naga. Namun sayangnya hal tersebut tidak disetujui Ogway. Alasannya karena Ogway mencium adanya niat jahat dalam hati Tai Lung. Sakit hati atas penolakan Ogway tersebut, Tai Lung meluapkan kemarahannya pada penduduk desa Lembah Damai, dan satu-satunya jalan yang ditempuhnya adalah berusaha mengambil gulungan naga tersebut secara paksa. Namun usaha Tai Lung gagal setelah Ogway berhasil melumpuhkannya dengan jurus totok syaraf. Tai Lung pun ditahan di tempat terasing bernama penjara Korgom. Zeng yang tiba di Lembah Damai dan memberitahukan kepada Shipu bahwa Tai Lung telah berhasil meloloskan diri dari Korgom. Kabar tersebut kemudian disampaikan pada Ogway yang sedang berada di bawah pohon persik yang menurut Shipu sebagai kabar buruk. Ogway menanggapi kabar tersebut dengan tenang dan memberitahukan bahwa hal tersebut menjadi kabar buruk jika Shipu tidak mempercayai Po sebagai satria naga yang dapat menghentikan Tai Lung. Dan Po tidak akan menjadi satria naga untuk memenuhi takdirnya selama Shipu tidak mau menuntun, membina, dan mempercayainya. Ogway meminta Shipu berjanji untuk mempercayai Po. Setelah memberikan pesan tersebut, Ogway kemudian pamit kepada Shipu dan menghilang bersama daun persik. Must believe. Untuk menunaikan janjinya pada Ogway, Shipu akhirnya membuka dirinya untuk mempercayai Po dan memberikannya kesempatan untuk menjadi satria naga. Namun sayangnya Po yang sering diperlakukan tidak menyenangkan membuat Po tidak memiliki keinginan lagi untuk menjadi satria naga. Namun Shipu memaksanya. Shipu berusaha membujuk Po bahwa dirinya bisa merubah Po menjadi satria naga, namun Po meragukannya. Saat Po bertanya bagaimana caranya merubah dirinya dalam waktu yang sangat singkat, Shipu tidak mengetahuinya. Sementara itu, Tiger yang mendengar percakapan mereka berusaha membuktikan bahwa dirinya pantas untuk menjadi satria naga. This is what you trained me for. Paginya Shipu mendengar keributan di dapur dan menemukan Po sedang asyik bermain dengan makanannya hingga tanpa sadar ia berhasil melakukan salah satu gerakan kungfu, yaitu membentangkan kaki lurus sejajar. Dari sinilah Shipu mengetahui bagaimana caranya mengajar Po menjadi satria naga. Shipu kemudian mengajak Po ke suatu tempat di mana Ogway menguak misteri harmoni dan konsentrasi tempat lahirnya kungfu. Di tempat tersebutlah Shipu kemudian melatih Po. Dan dalam waktu singkat, Po berhasil menandingi kehebatan kungfu Shipu, bahkan berhasil mengalahkannya. Sementara itu, Tiger dan keempat satria yang berada di sebuah jembatan mencurigai kedatangan Tai Lung. Pertarungan 5 satria untuk mencegah Tai Lung masuk ke kuil pun tak bisa terhindarkan. Tai Lung berhasil melumpuhkan 5 satria dengan jurus totok syaraf. Di tempat lainnya, Shipu dan Po dikagetkan dengan kemunculan 5 satria dalam keadaan tertotok jatuh tepat di hadapannya. Melihat bagaimana 5 satria dengan mudah ditaklukkan Tai Lung, Po kembali pesimis untuk bisa mengalahkan Tai Lung. Namun, Shipu kembali memberi kepercayaan bahwa Po mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki 5 satria untuk mengalahkan Tai Lung. Shipu lalu membawa Po dan 5 satria ke ruangan keramat dan mengambil gulungan naga yang tersimpan di langit-langit ruangan. Shipu menyerahkan gulungan naga tersebut kepada Po. Saat Po membukanya, tiba-tiba ternyata gulungan naga tersebut kosong, tidak ada tulisannya. Penasaran dengan apa yang dikatakan Po, Shipu kemudian mengambil gulungan naga tersebut, membolak-baliknya, namun tak ada rahasia apapun dalam gulungan naga tersebut hingga membuat Shipu sendiri tidak mengerti. Harapan besar pada satria naga untuk menghentikan Tai Lung pun telah pupus. Shipu lalu memerintahkan Po dan 5 satria untuk melindungi penduduk Lembah Damai dari serangan Tai Lung. Sementara Shipu sendiri tetap tinggal di dalam kuil untuk menghadapi Tai Lung. Po dan 5 kesatria pun pergi meninggalkan Shipu. Po sendiri pulang ke rumahnya dengan murung, merasa bahwa dirinya sebagai satria naga yang dipilih Ogway tidak bisa diandalkan dan semakin mempertegas bahwa keraguan Shipu benar terhadap dirinya.
Namun kepulangannya disambut gembira oleh ayahnya, Mr. Pink. Namun tanpa diduga, bertemu dengan ayahnya justru membuat Po mengetahui rahasia gulungan naga tersebut. Seperti yang ayahnya bilang bahwa resep rahasia kelezatan supnya sebenarnya tidak ada rahasianya. Dari sinilah Po memahami kenapa gulungan naga tersebut kosong. Po segera meninggalkan ayahnya dan menuju ke kuil. Sementara itu, di dalam kuil, Shifu dikejutkan dengan kedatangan Tai Lung yang tiba-tiba telah berada di hadapannya. Pertarungan antara mentor dan murid pun tak bisa terhindarkan. Tai Lung yang telah mengalami kemajuan dan perkembangan pesat dalam keahlian kungfu-nya dengan mudah melumpuhkan Shifu. Begitu mengetahui bahwa gulungan naga telah hilang dari tempatnya, Tai Lung langsung meluapkan kemarahannya kepada Shifu dan bersiap untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba, Po mengaku kepada Tai Lung sebagai Satria Naga. Hal tersebut tentu saja membuat Tai Lung semakin marah dan menyerang Po hingga pertarungan konyol dan kocak untuk memperebutkan gulungan naga pun tak bisa terhindarkan lagi. Setelah mendapatkan perlawanan yang seimbang dan sengit, Tai Lung akhirnya bisa mengalahkan Po dan berhasil mendapatkan gulungan naga. Namun ketika membukanya, Tai Lung pun terkejut karena gulungan naga tersebut kosong. Po lalu bangkit dan memberitahukan kepada Tai Lung bahwa tidak ada resep rahasia di dalam gulungan naga tersebut. Mendengar hal tersebut, Tai Lung kembali meluapkan kemarahannya kepada Po dan menghajar dengan menggunakan jurus totok syaraf. Namun sayangnya tidak berdampak apapun kepada Po selain merasa dirinya sedang digelitik. Merasa diremehkan, Tai Lung kemudian mengeluarkan semua kemampuannya, namun ternyata Tai Lung yang sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan Po dan untuk mengakhiri pertarungan tersebut, Po pun menggunakan jurus terakhirnya, genggaman jari Wuxi dan Shkedush. Karena telah berhasil mengalahkan Tai Lung, Po disambut oleh penduduk Lembah Damai dengan gembira sebagai seorang Dragon Warrior atau Satria Naga. 5 satria kemudian muncul di antara para penduduk. Tiger menghampirinya dan menghormati Po sebagai guru. Po kemudian teringat Shifu dan segera menuju ke kuil di mana dirinya menemukan Shifu dalam keadaan sekarat. Po memberitahukan bahwa dirinya berhasil mengalahkan Tai Lung dan Shifu pun mati. Shifu, please! I'm not dying, you idiot. Seperti saya bilang di awal bahwa film ini tentang mengejar mimpi dan menghadapi rintangannya. Rintangan pertama Po dalam mengejar mimpinya untuk menjadi Satria Naga ada pada ayahnya, Mr. Pink, yang mengatakan kepada Po bahwa takdirnya bukanlah menjadi Satria Naga, melainkan menjadi seorang pembuat mie. Rintangan kedua ada pada Shifu dan 5 satria, di mana mereka terus berusaha menghina, membenci, hingga mengusir Po untuk membatalkan mimpinya menjadi Satria Naga. Dan rintangan terakhir dan terbesarnya tentu saja adalah Tai Lung. Karena Po berhasil melewati semua rintangan tersebut, akhirnya Po berhasil mewujudkan mimpinya menjadi Satria Naga. Hingga dinobatkan oleh Shifu, 5 satria, dan bahkan penduduk Lembah Damai. Mereka semua sebagai pengukuh mimpi Po benar-benar terwujud. Gimana menurut kalian yang telah menonton filmnya? Terima kasih saya pada kalian yang sudi meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Men undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.